Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 mata kuliah praktik peradilan perdata kelas F akan menampilkan simulasi persidangan perkara perdata wan prestasi. Saya, Lilis Sarifah sebagai Hakim Ketua. Saya Anissa Ramadan sebagai Panitera. Saya Tiara Wiyah sebagai Hakim Anggota 1. Saya Nabila Gasani sebagai Hakim Anggota 2. Saya Rizky Nurdia sebagai petugas peradilan. Saya Pinara Krisnadi sebagai penggugat. Saya Nama Putri Wicaksono sebagai saksi penggugat. Saya Rara Ainati sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Nela Kunisa sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Risa Calsadara sebagai saksi tergugat. Saya Feris Fatimah sebagai penggugat. Pada hari ini, Selasa, 29 November 2022, akan dilaksanakan sidang perkara perdata wan prestasi dengan nomor registrasi perkara 475-PDTG-2022-PN-MKS. Kepada para pihak penggugat dan tergugat, dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, selanjutnya saya akan membacakan terkait duduk perkara. Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 November 2022 dalam register nomor 475-PDTG-2022-PN-MKS telah mengajukan gugatan yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut. Pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015, penggugat telah mengadakan perjanjian dengan tergugat berupa perjanjian perikatan jual beli tanah untuk selanjutnya disebut perjanjian bahwa tergugat bertindak dan mewakili seluruh ahli waris almarhumah H. Syamsul Arif dalam membuat perjanjian perikatan jual beli tanah dengan penggugat berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang dibuat pada tanggal 7 November 2012 bahwa tergugat menjual objek tanah dan bangunan kepada penggugat yang terletak di Jalan Sawari Gading nomor 21 RT 004 RW 003 Kelurahan Sawari Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, bahwa telah disepakati oleh penggugat dan tergugat dalam harga tanah dan bangunan sebesar 11 miliar rupiah, bahwa penggugat telah membayarkan uang panjar tanah dan bangunan kepada ahli waris dan tergugat dengan total pembayaran yang telah diterima ahli waris dan tergugat sebesar 6 miliar rupiah, sehingga tersisa kewajiban pembayaran penggugat sebesar 5 miliar rupiah kepada tergugat. Bahwa sisa pembayaran sebesar 5 miliar rupiah akan dibayar lunas oleh penggugat kepada tergugat dengan persyaratan tergugat harus mengosongkan objek tanah dan bangunan dan wajib menandatangani akta jual beli tanah di hadapan pejabat pembuat akta tanah sebagaimana tertuang pada perjanjian perikatan jual beli tanah yang telah dibuat oleh para pihak pada pasal 2 ayat 5 huruf B. Bahwa dari tahun 2015 sampai saat ini tahun 2022, penggugat telah meminta secara baik-baik kepada tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun tergugat tidak pernah mau memenuhi kewajibannya sehingga penggugat melayangkan surat peringatan atau somasi sebanyak 3 kali. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat tersebut, maka tergugat telah melakukan cedera janji atau wan prestasi terhadap penggugat, yaitu dengan tidak melakukannya pengosongan di atas objek sengketa dan tidak mau menandatangani akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Bahwa dikarenakan cedera janji atau wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat, penggugat mengalami kerugian material sebesar 11 miliar rupiah dan kerugian material sebesar 1 miliar rupiah sebagaimana tercantum dalam perjanjian perikatan jual beli tanah pasal 5 angka 4. Demikian telah dibacakan terkait duduk perkara. Selanjutnya akan dibacakan tata tertib selama persidangan. Kepada para pihak serta hadirin yang berhadir di ruang sidang, mohon untuk diperhatikan dengan seksama. Tata tertib menghadiri persidangan
persidangan di ruang sidang. 1. Berpakaian sopan. 2. Menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi setiap perintah hakim ketua majelis. 3. Mengatur perangkat komunikasi pada modus diam atau menonaktifkan sebelum memasuki ruang persidangan. 4. Dilarang membawa makan, minum, dan merokok di dalam ruang sidang. 5. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak maupun alat atau benda lainnya yang dapat membahayakan keamanan kecuali atas izin perintah dari pihak yang berwenang. 6. Duduk dengan sopan pada kursi pengunjung sidang yang telah disediakan. 7. Dilarang membuat kegaduhan dan bertingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 8. Dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut hadir di sidang. 9. Kepada awak media yang akan mengambil rekam suara, gambar maupun video di dalam ruang sidang diharapkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua majelis. 10. Siapapun yang menghina atau mengganggu ketertiban persidangan dan telah ditegur serta diberi peringatan oleh hakim ketua majelis tetapi masih melakukannya, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang jika tindakan dan perbuatan yang bersangkutan tidak mengandung unsur tindak pidana. Yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana. Sekian, terima kasih. Tata tertib setelah selesai dibacakan dan persidangan akan segera dimulai. Kepada majelis hakim dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang dan hadirin dimohon untuk berdiri. Selamat duduk. Kami sebagai majelis hakim ditetapkan oleh surat penetapan majelis hakim pada tanggal 29 November tahun 2022 oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar. Saya, Iris Sarifah SH sebagai hakim ketua, Tiara Aulia SH sebagai hakim anggota 1, Nabila Desani SH sebagai hakim anggota 2. Baik, setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka ruang sidang ini dinyatakan lengkap dan sah untuk digunakan sebagai tempat persidangan. Kepada para hadirin dihadapkan untuk mentaati peraturan yang telah dibacakan, dan kepada para pers silakan mengambil gambar namun cahayanya mau dimatikan karena dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, panitia siap ya? Siap ya, Mulia. Anggota siap? Siap. Sidang Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar pada peradilan tingkat pertama dengan nomor register perkara 475/PDTG/2022/PS atas nama Fira Kristiani sebagai penggugat melawan Revisi Fatimah sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 29 November tahun 2022 tepat di ruang sidang ketika dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak penggugat, majelis akan memeriksa terlebih dahulu identitas dari pihak penggugat. Harap dijawab sesuai akreditasi yang dapat dipahami. Dapat dipahami yang mulia. Baik, nama saudari Fira Kristiani yang mulia. tempat tanggal lahir 1 Januari 2001 Kota Makassar yang mulia. Alamat saudari Jalan Salemba IR2 nomor 23 Sulawesi Selatan Kota Makassar yang mulia. Agama saudari Islam Protestan yang mulia. Pekerjaan saudari karyawan swasta yang mulia. Berjenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan Indonesia, benar ya? Benar. Baik, selanjutnya majelis akan memeriksa identitas dari pihak tergugat. Harap dijawab sesuai akreditasinya. Dipahami ya? Nama saudari, tempat tanggal lahir, Makassar, 20 Februari 1990. alamat saudari, Jalan Ahmad Yani, nomor 137 Makassar, Sulawesi Selatan. agama saudari, Islam. pekerjaan saudari, Pekerja swasta. berjenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apakah didampingi oleh kuasa hukumnya atau tidak? Didampingi yang mulia. Baik, bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah didampingi oleh kuasa hukumnya atau tidak? Tidak yang mulia. Baik, kepada panitia silakan dipanggilkan kuasa hukum dari pihak penggugat. Baik, yang mulia. Kuasa hukum dari pihak penggugat dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang. Baik, silakan duduk.
duduk. Baik, kuasa hukum penggugat, berapa jumlah kuasa hukumnya? Baik, silakan bawakan kepada majelis surat kuasa dan kata advokatnya. Dan kepada pihak tergugat, silakan maju ke depan untuk ikut pemeriksaannya juga. Baik. Cukup ya? Silakan kembali ke depan. Baik, setelah memeriksa identitas dari para pihak berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka majelis hakim mengajak para pihak untuk mediasi terlebih dahulu sebelum perkara ini dilanjutkan. Mediasi akan dilakukan selama 30 hari dan diharapkan untuk dapat mencapai kesepakatan dan perdamaian. Baik, kepada pihak penggugat, mediatornya yang dipilihkan oleh majelis atau memilih sendiri? Bagaimana dalam pihak tergugat? Mediatornya yang dipilihkan oleh majelis atau dipilihkan? Baik, karena para pihak ini mediator yang dipilihkan oleh majelis, maka majelis menunjuk Rizky Nurhaliza SHMH LLM sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Diharapkan dengan telah dilakukannya mediasi dapat mencapai kesepakatan dan perdamaian. Baik, Panitra, 30 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 13 Desember 2020 ya. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada ini ya. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini kepada pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah ada yang ingin disampaikan? Anggota? Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 1 bulan dan akan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah dengan agenda hasil mediasi para pihak. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi, penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang menyatakan ditutup. Sidang lanjutan acara perdata atas nama Vinara Kristianti sebagai penggugat melawan Tristy Fatimah sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 tempat di ruang sidang ketika dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sebelum majelis melanjutkan persidangan pada hari ini, majelis akan menanyakan terlebih dahulu bagaimana hasil mediasi yang telah dilakukan. Kepada pihak penggugat, bagaimana hasil mediasinya? Yang mulia, dalam proses mediasi kami dari pihak penggugat tidak mencapai kata sepakat atau perdamaian. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan persidangan. Terima kasih. Baik, bagaimana dengan pihak penggugat hasil mediasinya? Begitu pun menurut saya tidak ada kata sepakat dan perdamaian tersebut, maka dari itu lebih baik saya dilanjutkan saja. Baiklah, setelah menerima hasil laporan dari para pihak dan juga majelis telah menerima laporan dari hakim mediator bahwa mediasi telah dilakukan namun tidak mencapai kesepakatan dan perdamaian bagi para pihak. Selanjutnya dilanjutkan agenda persidangan pada hari ini gugatan dari pihak penggugat. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap dalam gugatannya? Sudah siap yang mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah sudah menerima salinan atas gugatan penggugat? Sudah ya, baik. Baik, kepada pihak penggugat, silakan bacakan gugatannya. Baik yang mulia. Surat gugatan perihal gugatan non-prestasi lampiran surat kuasa khusus kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Makassar di Makassar. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini Khairatan Nisa SHMH dan Rara Ilani SHMH. Keduanya adalah advokat yang berhak memberikan kabar Khairatan Nisa dan rekan yang beralamat di Jalan Amrul 3 nomor 5, Kelurahan Mangkaya Selatan, Kecamatan Lumajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat kuasa nomor 3 dari 17 November 2022 yang telah didaftarkan di Paniteraan Perdata Pengadilan Negeri Makassar Ibu 680 garing PDD garing 2022 garing KW tanggal 30 November 2022 bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama Vinara Kristianti, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 1 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan,
swasta bertempat tinggal di Jalan Aryani nomor 137. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015, penggugat telah mengadakan perjanjian dengan tergugat berupa perjanjian perikatan jual beli tanah. Selanjutnya disebut perjanjian. Bahwa tergugat bertindak dan mewakili seluruh ahli waris almarhum Haji Syamsul Arif dalam membuat perjanjian perikatan jual beli tanah dengan tergugat. Berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang dibuat pada tanggal 7 November 2012 yang teregistrasi oleh Lurah Saweri Gading dengan nomor 08-450-KS-11-2012 tanggal 7 November 2012 dan teregistrasi di Camat Ujung Pandang dengan nomor 457-KUP-KUP-11-2012 tanggal 8 November 2012, yaitu ahli waris almarhum Haji Syamsul Arif. 1. Insinyur Nasr Arif. 2. Berita Akbar. 3. Insinyur Malik Arif. 4. Indriati Arif. 5. Bambang Setiono. 6. Dr. Harif Arif. 7. Joni Arif. 8. Reti Siti Fatimah atau tergugat. Bahwa tergugat menjual objek tanah dan bangunan kepada penggugat yang terletak di Jalan Saweri Gading nomor 21 RT 04 RW 03 Kelurahan Saweri Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar seluas 635 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Hotel Grand Saiba, sebelah timur Andi Patarai, sebelah selatan Jalan Saweri Gading, sebelah barat Hari Sauda. Bahwa tergugat menyerahkan kepada penggugat berupa dokumen kepemilikan hak atas objek tanah dan bangunan. 1. Surat keterangan penguasaan fisik yang dikeluarkan oleh Lurah Saweri Gading, Dr. Andas Muhammad Basit, dan diketahui oleh Camat Ujung Pandang, Insinyur Haji Julian Arif, tertanggal 28 Februari 2014 dengan nomor registrasi 595-303-KUP-2-2014. 2. Surat ukur nomor 39-1982 salinan daftar notifikasi wali kota kepala daerah Makassar tertanggal 14 Juli 1966. 4. Surat pemberitahuan pajak berhutang tahun 2013 dengan nomor objek pajak 73710000010170 bahwa telah disepakati oleh penggugat dan tergugat dengan harga tanah dan bangunan sebesar 11 miliar rupiah. Bahwa penggugat telah membayarkan uang pajak atau DP tanah dan bangunan kepada ahli waris dan tergugat, yaitu 1. Insinyur Nasr Arif, 2. Juta Akbar, 3. Insinyur Malik Arif, 4. Indriati Arif, 5. Bambang Setiono, 6. Dr. Harif Arif, 7. Joni Arif, masing-masing sebesar 500 juta rupiah dengan total jumlah sebesar 3 miliar 500 juta rupiah dan 2 miliar 500 juta rupiah kepada tergugat. Total pembayaran yang telah diterima ahli waris dan tergugat sebesar 6 miliar rupiah sehingga tersisa kewajiban pembayaran tergugat sebesar 5 miliar rupiah kepada tergugat. Bahwa sisa pembayaran sebesar 5 miliar rupiah akan dibayar lunas oleh penggugat kepada tergugat dengan persyaratan: 1. Tergugat harus mengosongkan objek tanah dan bangunan. 2. Tergugat harus menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT sebagaimana tertuang dalam perjanjian perikatan jual beli tanah pasal 2 ayat 5 huruf B. Bahwa dari tahun 2015 sampai saat ini tahun 2022, penggugat telah meminta secara baik-baik kepada tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diuraikan pada poin 7 di atas. Namun tergugat tidak mau memenuhi kewajibannya. Bahwa karena tergugat tidak menunjukkan itikat baik, sehingga penggugat melayangkan surat peringatan atau somasi sebanyak 3 kali. Surat somasi pertama dengan nomor 005-SKL-LGLBSW-4-2022 tertanggal 20 April 2022. Surat somasi kedua dengan nomor 023-SKHMA-9-2022 tertanggal 26 September 2020. Surat somasi ketiga dengan nomor 024-SKHMA-10-2022 tertanggal 3 Oktober 2022. Yang pada inti dari surat somasi tersebut agar meminta tergugat mengosongkan objek sengketa dan menandatangani akta jual beli di PPAT. Sisa dari pembayaran tergugat akan melunasi sebesar 5 miliar rupiah atau tergugat mengembalikan uang DP tergugat sebesar 6 miliar rupiah yang telah diterima tergugat. Bahwa tergugat menyampaikan jawaban somasi secara lisan kepada kuasa hukum penggugat
dijual oleh tergugat kepada orang lain. Bahwa terhadap jawaban tergugat yang disampaikan secara lisan kepada kuasa hukum penggugat, sehingga penggugat menanggapi dengan memberikan somasi ketiga dengan tetap meminta tergugat mengosongkan objek sengketa dan menandatangani akta jual beli yang di hadapan PPAT dan penggugat akan melunasi sisa pembayaran sebesar 5 miliar rupiah, atau tergugat mengembalikan uang DP penggugat sebesar 6 miliar rupiah yang telah diterima tergugat. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat tersebut, maka tergugat telah melakukan cedera janji atau prestasi terhadap penggugat, yaitu dengan tidak melakukannya pengosongan di atas objek sengketa akul dan tidak mau menandatangani akta jual beli tanah di hadapan PPAT sebagaimana tercantum dalam perikatan jual beli tanah pasal 2 angka 5 huruf B. Atas adanya perjanjian yang dibuat oleh tergugat kepada penggugat, membuat penggugat mengalami kerugian terhadap diri penggugat atas tidak adanya ikat baik dari tergugat untuk melakukan perjanjian perikatan jual beli tanah sehingga terjadi cedera janji kepada penggugat. Bahwa yang menguasai objek sengketa hanyalah tergugat dan sekarang digunakan oleh tergugat untuk usaha warung kopi. Bahwa sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa sesuai dengan perjanjian perikatan jual beli tanah pasal 11, sengketa antara penggugat dan tergugat akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan objek sengketa aktual pada pihak lain selama proses persidangan, maka penggugat mohon agar dapat melakukan sisa jaminan atas objek aktual yang terletak di Jalan Sawergadi nomor 21 RT 04 RW 03 Kelurahan Sawergadi, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, seluas 635 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Hotel Grand Saila, sebelah timur Candi Patarai, sebelah selatan Jalan Sawergadi, sebelah barat Hari Sauda. Bahwa dikarenakan cedera janji yang dilakukan oleh tergugat, penggugat mengalami kerugian material sebesar 11 miliar rupiah dan kerugian imaterial sebesar 1 miliar rupiah, sebagaimana tercantum dalam perjanjian perikatan jual beli tanah pasal 5 A. Bahwa karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, maka penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walau ada banding kasasi maupun perjalanan. Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah penggugat uraikan di atas, maka penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sisa jaminan di atas objek aktual yang terletak di Jalan Sawergadi. 3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan cedera janji atau prestasi. 4. Menghukum tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada tergugat dalam keadaan baik. 5. Memerintahkan tergugat untuk menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT. 5. Memerintahkan tergugat untuk menerima sisa pembayaran dari tergugat sebesar 5 miliar rupiah. 7. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 11 miliar rupiah dan kerugian material sebesar 1 miliar rupiah kepada penggugat seketika dan secara tunai. 8. Menghukum tergugat membayar biaya perkara ini. 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun banding. Jika Pengadilan Negeri Makassar salah satu khusus berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Makassar, 28 November 2022. Hormat kami, kuasa hukum. Baik, terima kasih. Pihak tergugat apakah ingin mengajukan eksepsi atas gugatan tergugat? Ya, yang punya saya namanya eksepsi, tapi saya menunjukkan kalau saya. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah keberatan dengan waktu yang diajukan oleh pihak tergugat? Tidak keberatan. Panitera 14 hari dari sekarang, tanggal berapa? Hari Selasa, 27 Desember 2022 yang mulia. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Apakah ada kegiatan persidangan lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, kepada pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Anggota? Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 14 hari dan akan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal
2022. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak tergugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi, penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang menyatakan ditutup. Sidang lanjutan acara perdata atas nama Vira Kristeni sebagai penggugat melawan Freddy Siti Fatimah sebagai tergugat pada hari Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022 dengan agenda pembacaan eksepsi oleh pihak tergugat. Bertempat di ruang sidang ketika dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap ya, Mulia. Baik, pihak tergugat silakan menyerahkan jawaban salinannya kepada majelis dan juga kepada pihak tergugat. Baik, Mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah sudah siap untuk membacakan jawabannya? Sudah siap ya, Mulia. Baik, silakan dibacakan. Jawaban tergugat dalam perkara nomor 475 PDT garing 2022 garing PM Makassar perihal eksepsi atas gugatan penggugat antara Vinara Kristianti sebagai penggugat melawan Freddy Siti Fatimah sebagai tergugat kepada yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 475 PDT garing 2022 garing PM Makassar di Makassar. Dengan hormat yang bertanda tangan bahwa ini saya Freddy Siti Fatimah, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan kerja swasta, NIK 737140400803660001 bertempat tinggal di Jalan Sawer Gading nomor 21 RT 004 RW 003 Kelurahan Sawer Gading, Kecamatan Bumi Mandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Luar Negara Indonesia. Dalam eksepsi, tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut. 1. Mencermati gugatan penggugat dapat disimpulkan kalau penggugat membuat gugatan dengan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya dan bukan penggugat yang membuat prestasi, tetapi penggugat lah yang melakukan prestasi kepada tergugat. Demikian juga tergugat membantah dan menolak semua isi gugatan kecuali yang diakui oleh tergugat rekan. 2. Bahwa kesepakatan jual beli objek sengketa terjadi sejak tahun 2012 antara almarhumah ibu tergugat dan penggugat. Namun pada tahun 2013 almarhumah ibu tergugat meninggal dunia. Maka atas kesepakatan seluruh saudara kandung tergugat melanjutkan kesepakatan jual beli dengan penggugat dengan harga 11 miliar rupiah ditambah 1 unit mobil Mitsubishi Outlander. Namun penggugat baru melakukan pembayaran pajak debit pada tahun 2015 dan penggugat menyerahkan 1 unit mobil Mitsubishi Outlander karena ternyata harga mobil tersebut akan dipotong dari hasil penjualan sehingga tergugat menolak menerimanya. Bahwa penggugat telah menyerahkan pajak debit sebesar 6 miliar rupiah untuk bagian saudara-saudara tergugat dari harga yang disepakati yaitu 11 miliar rupiah sehingga tersisa pembayaran penggugat sebesar 5 miliar rupiah kepada tergugat. Tergugat dari tahun 2015 sudah siap pindah dan mengosongkan objek sengketa serta mengurus sertifikat objek sengketa dan menandatangani akta jual beli. Namun penggugat tidak pernah menepati janjinya untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 5 miliar. Bahwa dengan ibu muslihat penggugat melalui karyawan yang bernama Intan Putri Wicaksono SH mendatangi tergugat dengan budayanya membujuk tergugat kalau penggugat akan melunasi sisa pajak dengan syarat penggugat menginginkan dokumen asli kepemilikan objek sengketa, maka tergugat menyerahkan dokumen asli, namun penggugat tidak pernah menepati janjinya melunasi sisa pajak. Bahwa kemudian datang lagi Intan Putri Wicaksono SH karyawan penggugat meminta tergugat mengosongkan objek sengketa dengan jaminan penggugat akan membayar sisa pajak 2,5 miliar rupiah. Sisanya setelah tergugat keluar dari objek sengketa. Sebagai bentuk kewajiban dan keseriusan untuk mengosongkan objek sengketa, maka tergugat membeli tanah dan membangun rumah dengan mengirimkan uang di bank BCA sebesar 39 miliar rupiah dengan harapan begitu sisa pembayaran dari penggugat dilunasi maka utang di bank tergugat lunasi. Apa yang bila mana tergugat mempunyai penawaran perdamaian ini, maka tergugat akan melaksanakan pengosongan dan menandatangani akta jual beli setelah uang perdamaian sisa pembayaran sebesar 8.500 juta rupiah atau penggugat menerima pembayaran uang muka sebesar 6 miliar rupiah. Penggugat kembalikan namun setelah penggugat menyerahkan dokumen asli serta menunggu objek sengketa terjual lebih dahulu. Namun penggugat menolak syarat perdamaian dari tergugat. Akibat dari proses transaksi yang dilakukan oleh penggugat, maka tergugat mengalami kerugian material sebesar 22 miliar rupiah dan kerugian imaterial sebesar 3.500 juta rupiah. Di mana rumah dan tanah penggugat disita oleh akbar serta yang berkeluarga tergugat tercoreng oleh
materi dan materi kepada tergugat, maka penggugat berkewajiban untuk mengganti bukti tersebut. Tergugat juga berusaha memenuhi nafsu tergugat melalui kuasa hukumnya untuk mencari solusi terbaik. Namun penggugat tidak bersedia menemui tergugat. Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah tergugat uraikan dalam jawaban tergugat tersebut di atas, maka tergugat memohon agar kiranya majelis hakim pengadilan negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Primer, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa penggugat telah menyatakan cedera jadi dewan prestasi. Menghukum penggugat untuk membayar ganti rugi materi sebesar 22 miliar rupiah dan kerugian materi sebesar 3.400.000 rupiah kepada tergugat seketika secara tunai. Menghukum penggugat membayar biaya perkara di subsidiar jika pengadilan negeri Makassar kelas 1 A khusus beberapa lain mohon kiranya memberikan putusan yang sehari-harinya. Demikian jawaban tergugat terhadap gugatan tergugat. Hormat saya tergugat dari seperti itu. Baik, terima kasih. Oleh pihak penggugat, setelah mendengar jawaban dari pihak tergugat, apakah akan mengajukan replik? Iya yang mulia, kami akan mengajukan replik, tapi kami membutuhkan waktu 14 hari untuk mempersiapkannya. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah keberatan dengan waktu yang diajukan oleh pihak penggugat? Tidak karena ini. Panitra, 14 hari dari sekarang, tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 ya. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, majelis memberikan kesempatan kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Anggota? Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 14 hari dan akan dibuka kembali pada hari Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023, tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, dengan agenda replik dari pihak penggugat. Kepada para pihak yang akan dipanggil kembali, penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang menyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Alvinara Kristianti sebagai penggugat melawan Preti Siti Fatimah sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023 dengan agenda pembacaan replik oleh pihak penggugat bertempat di ruang sidang ketika dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak kuasa untuk penggugat, apakah sudah siap dalam repliknya? Siap yang mulia. Baik, pada pihak penggugat setelah maju bawakan salinan repliknya kepada majelis dan juga kepada pihak penggugat. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap untuk membacakan repliknya? Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Replik dalam perkara perdata nomor 475 dari PDTG garis 2022 dari PNMK antara Alvinara Kristianti sebagai penggugat melawan Preti Siti Fatimah sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara. Untuk dan atas nama penggugat, kuasa penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yaitu sebagai berikut. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. Bahwa penggugat membantah tudingan muka balikan fakta dan menegaskan bahwa klaim prestasi sebenarnya berada pada pihak tergugat yang gagal melaksanakan kewajibannya sejak tahun 2015. Bahwa penggugat menyanggah klaim tergugat mengenai kesepakatan jual beli tanah pada tahun 2012 menunjukkan bahwa perjanjian sesungguhnya baru terjadi pada tahun 2015 dan bukan sebelumnya. Bahwa penggugat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penyerahan mobil Mitsubishi Outlander, menegaskan bahwa tergugat mengetahui dan menyetujui penggunaan mobil tersebut sebagai bagian dari perjanjian. Bahwa penggugat menyajikan bukti-bukti yang menunjukkan pembayaran DP sebesar 6 miliar rupiah dan menegaskan kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran. Bahwa penggugat menyanggah klaim bahwa tergugat telah siap untuk mengosongkan objek dan menyatakan bahwa klaim tersebut hanyalah upaya menghindari tanggung jawab yang sebenarnya ada pada tergugat. Bahwa penggugat menolak klaim tergugat tentang penawaran perdamaian, menegaskan bahwa penawaran tersebut hanya merupakan usaha untuk mengalihkan fokus dari manifestasi yang sebenarnya terjadi. Bahwa penggugat membantah klaim tergugat mengenai kerugian, menyajikan argumen dan bukti menggambarkan kerugian yang sebenarnya dialami oleh penggugat sebagai akibat dari manifestasi
prestasi tertentu. Bahwa penggugat menegaskan kesiapannya untuk membayar sisa pembayaran sesuai perjanjian. Menggugat klaim tergugat bahwa penggugat menolak memenuhi kewajibannya. Bahwa penggugat membantah klaim bahwa tergugat telah berusaha menemui dan mencari solusi, menegaskan bahwa usaha tergugat untuk menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan pernyataan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan di atas objek akuo yang terletak di Jalan Sawir Gading nomor 21 RT 04 dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara Hotel Grand Saila, sebelah timur Kandi Katarai, sebelah selatan Jalan Sawir Gading, sebelah barat Hari Sawit. 4. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan cedera janji atau prestasi. 5. Menghukum tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik. 6. Memerintahkan tergugat untuk menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT. 7. Memerintahkan tergugat untuk menerima sisa pembayaran dari penggugat sebesar 5 miliar rupiah. 8. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 13 miliar rupiah dan kerugian imaterial sebesar 1 miliar rupiah kepada penggugat seketika dan secara tunai. 9. Menghukum tergugat membayar biaya perkara ini. 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski ada permohonan banding, kasasi maupun kasasi. Subsidiar, jika Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A khusus berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang sah padanya. Karena kami kuasa hukum penggugat. Baik, kepada pihak tergugat, setelah mendengar replik dari pihak tergugat, apakah akan mengajukan duplik? Jadi yang berbeda akan menurut tapi saya mau melakukan saya. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah keberatan kalau saya diajukan oleh pihak tergugat? Tidak keberatan. Baik, Panitra 14 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Selasa 24 Januari 2025. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada yang dia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, apakah ada yang ingin disampaikan oleh pihak tergugat? Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah ada yang disampaikan? Anggota? Baik, dengan ini sidang ditunda selama 14 hari dan akan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil kembali. Penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Kirana Kristiani sebagai penggugat melawan Preti Sri Fatimah sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023 dengan agenda pembacaan duplik oleh pihak tergugat. Bertempat di ruang sidang terbuka dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dalam dupliknya? Sudah siap mereka. Baik, kepada pihak tergugat silakan maju bawakan salin dupliknya kepada majelis dan juga kepada pihak tergugat. Pada pihak tergugat, apakah sudah siap untuk membacakan dupliknya? Sudah siap ya. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih ya. Duplik dalam perkara perdata nomor 475 PDT G dari 2022 dari PM Makassar antara Preti Sri Fatimah sebagai penggugat melawan Kirana Kristiani sebagai penggugat kepada yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 475 PDT G dari 2022 dari PM Makassar Makassar. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat sendiri dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas. 2. Bahwa tergugat menegaskan bahwa gugatan penggugat masih tetap keliru dan mengandung menerbitkan fakta dan menunjukkan bahwa sebenarnya penggugatlah yang melawan prestasi. 3. Bahwa tergugat merinci bahwa kesepakatan jual beli objek sengketa sudah terbentuk sejak tahun 2012 dan menyebut kembali alasan meninggalnya almarhumah ibu tergugat yang menyebabkan saudara-saudara tergugat melanjutkan kesepakatan tersebut. 4.
Keempat, bahwa tergugat menolak menerima mobil Mitsubishi Outlander sebagai bagian dari pembayaran dan menekankan bahwa hal ini menjadi salah satu alasan ketidaksetujuan atas perjanjian jual beli. 5. Bahwa tergugat memberikan klarifikasi bahwa dirinya sudah siap untuk mengusulkan kondisi sengketa dan menyebut kembali peristiwa pembangunan rumah dan dengan pinjaman dari Bank BCA yang menjadi tenaga kesehatan tersebut. 6. Bahwa tergugat menjelaskan bahwa tergugat menggunakan tipu muslihat melalui karyawannya untuk menghindari kewajibannya dan merinci peristiwa 2 kali permintaan pemotongan objek dengan syarat tertentu. 7. Bahwa tergugat kembali menegaskan bahwa telah mengajukan penawaran perdamaian sebagai upaya solutif yang mencakup pembayaran lebih tinggi dan ganti rugi yang wajar sesuai kerugian dialami. 8. Tergugat merinci kerugian materi sebesar 20 miliar rupiah dan kerugian materi sebesar 3,5 miliar rupiah sebagai akibat dari prestasi penggugat. 9. Tergugat menegaskan bahwa telah berusaha menemui penggugat melalui kuasa hukumnya untuk mencari solusi terbaik, tetapi penggugat dan kembali bersedia menerima pertemuan tersebut. 10. Tergugat menolak klaim ganti rugi penggugat sebagai tidak berdasar dan mencoba menunjukkan bahwa sebenarnya penggugat yang bertanggung jawab atas situasi ini. 11. Tergugat kembali menolak klaim bahwa dirinya melakukan uang prestasi dan menyebutkan fakta bahwa upaya pembayaran sisa pajak telah dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta dan alasan yang telah tergugat uraikan dalam buku tergugat tersebut, maka tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dengan sebagai berikut. Primer, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan bahwa penggugat telah melakukan tidak janji administrasi. 4. Menghukum penggugat butuh upaya ganti rugi materi sebesar 20 miliar rupiah dan kerugian materi sebesar 3,5 miliar rupiah kepada tergugat ketika secara tunai. 5. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini subsidiar jika Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A khususnya berpendahuluan yang tidak memberikan keputusan seadil-adilnya. Dengan demikian bukti tergugat terhadap penggugat permasalahan tergugat terhadap. Baik, terima kasih. Dalam kuasa hukum penggugat, apakah sudah menyiapkan alat bukti dan hadir pihak tergugat? Belum yang mulia, saya juga mohon waktu kemarin mengerjakan. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah sudah menyiapkan alat bukti dan hadir pihak tergugat? Belum yang mulia, saya juga membutuhkan waktu 30 hari untuk mempersiapkannya. Baik, Panitra, 30 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 23 Februari 2023 ini. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada ini. Baik, untuk itu persidangan ditunda selama 30 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 23 Februari tahun 2023 dengan agenda pembuktian para pihak pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Kepada para pihak tidak akan dipanggil kembali, penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang menyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Vinara Kristianti sebagai penggugat melawan Reti Siti Fatimah sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 23 Februari tahun 2023 dengan agenda pembuktian bertempat di ruang sidang Kartika dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, Kamu siap ya? Panitra siap? Siap yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk melakukan persidangan hari ini? Siap ya. Sudah siap ya? Siap. Baik, majelis memberikan kesempatan pertama kepada pihak penggugat untuk mengajukan alat bukti. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap alat buktinya? Kami sudah siap ya. Kami akan mengajukan bukti tertulis serta saksi. Baik, kepada pihak penggugat silakan maju dan bawakan alat bukti tertulisnya kepada majelis. Baik ya. Dan kepada pihak penggugat silakan maju untuk ikut periksanya juga. Baik, yang mulia. Baik, pihak penggugat apakah akan mengajukan alat bukti lain? Iya ya. Kami akan mengajukan satu orang saksi. Apakah saksinya sudah siap? Siap ya. Baik, Panitra silakan dipanggilkan saksi dari pihak penggugat. Dari saksi dari pihak penggugat, silakan memasuki ruangan persidangan. Baik, silakan duduk.
saudari saksi, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Baik, kepada saudari saksi, majelis hakim akan memeriksa identitas dari saudari. Kepada saudari saksi, silakan maju dan bawakan identitas saudari kepada majelis hakim. Baik, silakan duduk kembali. Baik, kepada saudari saksi, majelis akan memeriksa identitas dari saudari. Silakan jawab sesuai dengan kartu identitas saudari. Nama saudari, tempat tanggal lahir, Makassar, 6 Januari 2020. alamat saudari, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 10, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. agama saudari, Islam. pekerjaan saudari saat ini, Karyawan swasta. berjenis kelamin perempuan dan warga negara Indonesia. Benar ya? Benar. Baik, kepada saudari saksi, sebelum sumpahnya diambil, apakah saudari saksi memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan terhadap pihak penggugat? Ya, ada yang benar. Saya merupakan karyawan dari penggugat. Kepada saudari saksi di sini diharuskan untuk diambil sumpahnya. Kepada saudari saksi, silakan berdiri dan mengarah kepada hakim anggota 1 untuk diambil sumpahnya. Baik, karena saudari beragama Muslim, saya izin perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar. Apakah saudari mengetahui bahwa telah ada perjanjian jual beli tanah antara pihak penggugat dan penggugat? ya, saya melihat mereka dan mengetahui tentang perjanjian yang terjadi antara penggugat dan tergugat dikarenakan saya dan penggugat bekerja dalam sumpah. Bisakah Anda menjelaskan pada hari apa, tanggal berapa, dan tepatnya pada jam berapa kejadian tersebut dilakukan oleh pihak penggugat dan penggugat? Perjanjian jual beli tersebut sudah diikat dengan perjanjian pengikatan jual beli tanggal 5 Juni tahun 2015 pukul 13.00 bertempat di Jalan Satu Gading nomor 21 Kota Makassar. Apakah benar bahwa dalam kesepakatan tersebut telah disepakati bahwa nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan sebesar 11 miliar rupiah? Benar. Apakah saudari mengetahui terkait sengketa apa yang terjadi dalam perjanjian ini? Ya, ada sepengetahuan saya tergugat tidak mau memasukkan rumah dan tanah di Jalan Satu Gading nomor 21 sementara tergugat telah membayar sebesar 6 miliar kepada tergugat. Selain itu, tergugat juga tidak mau memasukkan rumah objek sengketa sehingga penggugat mengirimkan somasi kepada tergugat namun tidak dijawab oleh tergugat. Apakah saudari memiliki informasi lain yang lain? Ya, ada sepengetahuan saya tergugat juga sudah membagikan uang sebesar 6 miliar rupiah kepada para ahli waris lainnya, di mana salah satu ahli waris telah menerima 500 juta rupiah. Dan juga bahwa rencananya penggugat akan membayarkan sisa kekurangan sebesar 5 miliar rupiah setelah tanah dan rumah diserahkan dan dikosongkan oleh tergugat. Namun tergugat menginginkan agar dijadikan pelunasan terlebih dahulu, barulah tanah dan rumah objek sengketa diserahkan kepada tergugat. Baik, cukup yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya, Baik, dengan demikian keterangan dari saudari saksi telah selesai. Saudari saksi dapat mengambil identitas saudari kembali dan dapat keluar dari ruang persidangan. Baik, pihak penggugat apakah akan mengajukan alat bukti lagi? Tidak yang mulia. Baiklah, majelis memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk mengajukan alat bukti. Kepada pihak tergugat, apakah alat buktinya sudah siap? Baik, kepada pihak tergugat, silakan maju dan bawakan alat bukti tertulisnya kepada majelis. Baik. Baik, kepada pihak tergugat, apakah akan mengajukan alat bukti lain? Ya, yang mulia, saya akan mengajukan satu orang saksi. Apakah saksinya sudah siap? Siap, yang mulia. Baik, silakan dipanggilkan saksinya. Saudari saksi dari pihak tergugat, persilakan masuk di ruang sidang.
Baik, silakan duduk. Baik, saudari saksi, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, pada saudari saksi, majelis hakim akan memeriksa identitas dari saudari saksi. Pada saudari saksi, silakan maju dan bawakan identitas saudari kepada majelis hakim. Silakan berdiri. Baik, pada saudari saksi, majelis akan memeriksa identitas dari saudari saksi. Silakan jawab sesuai dengan aktualitas saudari. Nama saudari, tempat tanggal lahir saudari, alamat saudari, agama saudari, pekerjaan saudari saat ini, berjenis kelamin perempuan dan kewarganegaraan Indonesia, benar ya? Baiklah, pada saudari saksi, sebelum diambil sumpahnya, apakah saudari saksi memiliki hubungan keluarga, pekerjaan, atau sebagainya dengan pihak terduga? Tidak ada hubungan keluarga, dan kami teman saya dan semua. Pada saudari saksi di sini diharuskan untuk diambil sumpahnya. Kepada saudari saksi, silakan berdiri dan mengarah kepada hakim anggota 2 untuk diambil sumpahnya. Baik, dikarenakan saudari beragama Muslim, bisa diikuti ya perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada sebenarnya, tidak lain daripada sebenarnya. Baik, silakan kembali. Baik, kepada saudari saksi, setelah diambil sumpahnya, saudari sudah bisa menyampaikan keterangan kepada majelis hakim. Untuk itu, majelis akan mendengarkan kesaksian dari saudari saksi. Apakah saudari saksi sudah siap? Baik, kepada pihak tergugat, majelis berikan kesempatan kepada saudari untuk bertanya kepada saudari saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Dari saudari saksi, apakah saudari tahu mengenai perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat? Iya, saya masih belum jelas. Bagaimana Anda mengetahui bahwa telah terjadi perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat? Saya melihat tersebut karena saya dan tergugat Bisakah Anda menjelaskan mengenai perjanjian jual beli tersebut? perjanjian tersebut dilakukan dari sebuah kemenangan dari sebuah bangunan di Jalan Saribaru nomor 1 di Kota Makassar. Dan apakah benar dalam kesepakatan perjanjian tersebut hingga transaksi perjanjian tersebut sudah sebenarnya dan apakah penggugat telah melunasinya? Benar, saya harga jual tersebut bisa sebesar rupiah. Namun saya ketahui itu dari bangunan bekas bersama dari Apakah tanah dan bangunan tersebut merupakan objek yang sedang saya katakan? tidak ada saya ketahui tidak ada saya. Saya cukup ya. Baik, kepada pihak tergugat, apakah akan mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi? Tidak ini. Baik, dengan demikian keterangan dari saudari saksi telah selesai. Saudari saksi dapat mengambil aktualitas saudari kembali dan dapat keluar dari ruang persidangan. Baik, kepada pihak tergugat, apakah akan mengajukan alat bukti lagi? Tidak ada ya. Baik, setelah pembuktian dari para pihak telah selesai, majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan kesimpulannya. Kepada pihak penggugat, apakah telah siap kesimpulannya? Belum yang kita. Kami membutuhkan waktu untuk menyiapkan. Bagaimana dengan pihak tergugat? Begitu pula dengan saya yang mulia. Saya juga memerlukan waktu untuk menyiapkannya. Baik, majelis akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyiapkan kesimpulannya dalam waktu 30 hari. Panitra, 30 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 25 Maret 2023 ya. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, apakah ada yang disampaikan dari pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Anggota? Baik, dengan ini sidang ditunda selama 30 hari dan akan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 25 Maret tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah dengan agenda persidangan kesimpulan dari para pihak.
ulang kembali, penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang melanjutkan perkara perdata atas nama Pinara Kristianti sebagai penggugat melawan Freddy Sidimatima sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 25 Maret tahun 2023, tempat di ruang sidang Hatika dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, pada pihak penggugat apakah sudah siap kesimpulannya? Siap ya. Baik, sekarang kami bawakan kepada majelis hakim. Baik, silakan duduk saudara. Baik, selanjutnya pada pihak penggugat apakah sudah siap kesimpulannya? Siap ya. Baik, silakan kami bawakan kita majelis hakim. Baiklah, setelah kesimpulan dari para pihak telah diserahkan, agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Namun, majelis hakim membutuhkan waktu selama 23 hari untuk memutuskan perkara. Terhitung dari pemutusan perkara tersebut, 17 hari setelahnya akan diadakan pembacaan putusan perkara. Baiklah, panitia 23 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Senin tanggal 17 April 2023 ini. Tepat pukul waktu Indonesia bagian tengah, apakah ada agenda persidangan lainnya? Dan ya. Lalu terhitung dari putusan perkara tersebut 17 hari setelahnya tanggal berapa panitia? Tanggal 4 Mei 2023 ini ya. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, apakah ada agenda persidangan lainnya? Dan ya. Baik. Sebelum majelis hakim untuk persidangan pada hari ini, kepada pihak penggugat apakah ada yang disampaikan? Tidak ada yang mulia. Pada pihak penggugat apakah ada yang disampaikan? Tidak ada yang mulia. Anggota? Baiklah, dengan demikian sidang ditunda selama 23 hari untuk memutuskan perkara. Kemudian dilanjutkan 17 hari setelahnya pembacaan putusan perkara. Akan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 4 Mei tahun 2023 dengan agenda pembacaan putusan akhir oleh majelis. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi, penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang melanjutkan perkara perdata atas nama Pinara Kristianti sebagai penggugat melawan Freddy Sidimatima sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 4 Mei tahun 2023. Tempat di ruang sidang Hatika dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor perkara 475/PDTG/2022/PNMKS demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini. Dalam perkara antara Pinara Kristianti sebagai penggugat melawan Freddy Sidimatima sebagai tergugat, Pengadilan Negeri Makassar telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan para pihak berperkara, telah memahami dengan baik dan seksama bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak berperkara, telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya pada tanggal 29 November tahun 2022 telah mendalilkan posita dan petitum. Gugatan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk mengupayakan perdamaian para pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka atas permintaan para pihak berperkara, majelis hakim telah menunjuk mediator para pihak, namun mediasi tidak berhasil. Maka para pihak akan melanjutkan persidangan. Menimbang bahwa oleh karena para pihak memohon agar persidangan perkara dilanjutkan, maka pada kuasa hukum penggugat diberikan kesempatan untuk membacakan gugatannya. Menimbang bahwa kuasa hukum penggugat dan tergugat telah mengajukan jawaban masing-masing yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa penggugat telah menyerahkan replik pada persidangan. Demikian juga dengan pihak tergugat telah menyerahkan replik pada persidangan. Sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tentang hukumnya, menimbang bahwa atas gugatan penggugat para pihak yang berperkara telah dipanggil secara patut dan telah hadir di persidangan atas kehadiran para pihak. Majelis hakim sesuai Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, atas permintaan para pihak yang berperkara telah menunjuk seorang mediator guna menyelesaikan perkara melalui lembaga mediasi. Namun mediasi yang ditempuh gagal dan perkara dikembalikan kepada majelis hakim. Menimbang
bahwa pada sidang pertama setelah mediasi gagal, majelis hakim juga sesuai dengan pasal 140 LPG berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Namun, para pihak terutama untuk tetap melanjutkan persidangan. Menimbang bahwa atas surat gugatan penggugat, tergugat telah menyampaikan jawabannya masing-masing, dan dalam jawaban tersebut tergugat telah menyampaikan eksepsi akan dipertimbangkan sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tentang eksepsi, menimbang bahwa eksepsi yang disampaikan telah sesuai dengan hukum, oleh karenanya haruslah dipertimbangkan dan sesuai dengan pasal 2 ayat 5 huruf B. Adapun eksepsi tergugat menyampaikan hak yang sama. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat melakukan prestasinya, yaitu telah memberikan uang pajak selama 6 miliar rupiah atas biaya pembelian tanah dan bangunan kepada tergugat, sampai memberikan peringatan dan piala informasi kepada tergugat akan kewajibannya secara formal dan lisan, telah dilakukan secara hukum dan patuh. Menimbang penetapan pelaksanaan jual beli tergugat menerima uang pembelian sejumlah 6 miliar rupiah dengan dilengkapi bukti transaksi yang dibutuhkan dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam perkara masing-masing, menimbang bahwa dalam pelaksanaan jual beli penggugat dirugikan oleh tergugat karena pihak tergugat tidak mengindahkan perjanjian yang telah mereka sepakati. Adapun bentuk kerugian yang dialami oleh penggugat yaitu bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban oleh tergugat tersebut, maka tergugat telah melakukan pidana janji atau wan prestasi terhadap penggugat, yaitu dengan tidak melakukannya pengosongan di atas objek sengketa akuo dan tidak mau menandatangani akta jual beli AJB di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, sebagaimana tercantum dalam perjanjian perikatan jual beli tanah pada pasal 2 angka 5 huruf B. Atas adanya perjanjian yang dibuat oleh pihak tergugat kepada penggugat, membuat penggugat mengalami kerugian terhadap diri penggugat. Atas tidak adanya itikat baik dari pihak tergugat untuk melaksanakan perjanjian perikatan jual beli tanah sehingga terjadi pidana janji atau prestasi kepada penggugat, serta merta dilakukan karena menyangkut adanya kewajiban tergugat, khususnya pada penggugat, dan ada hak yang harus dilindungi untuk tergugat yang secara hukum majelis hakim tidak melihat kesalahan yang dilakukan tergugat. Menimbang bahwa untuk tergugat melaksanakan petitum yang diajukan oleh tergugat, yaitu melaksanakan perjanjian yang telah disepakati oleh penggugat kepada tergugat, mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pidana janji atau wan prestasi, menghukum tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik, memerintahkan tergugat untuk menandatangani akta jual beli atau AJB di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. 5. Memerintahkan tergugat untuk menerima sisa pembayaran dari penggugat sebesar 5 miliar rupiah. 6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.830.000. 7. Menolak gugatan tergugat selain dan selebihnya. Dengan demikian, putusan akhir ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 17 April tahun 2023. Saya Melissa SIM PhD sebagai Hakim Ketua, Tiara Aulia SIM PhD sebagai Hakim Anggota 1, Nabila Gasani SIM PhD sebagai Hakim Anggota 2. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei tahun 2023 oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Anissa Ramadan SH sebagai panitia pengganti dan kuasa hukum penggugat. Baiklah, dengan demikian sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 470-2022-2022-MKS atas nama Fitnah Kristiani sebagai penggugat, Muhammad Reddy Sri Fatimah sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 4 Mei tahun 2023 tempat di ruang sidang Kartika dinyatakan telah selesai dan ditutup. Agenda bacaan putusan pada hari Selasa 4 Mei 2023 atas perkara perdata uang prestasi nomor 475/PDJG/2022/MKS telah selesai. Majelis Hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan dan hadirin dimohon untuk berdiri.
silakan tolong sidang.